Kita sudah mengetahui keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Begitu pula mengenai hukum sholat jamaah. Apakah wajib ataukah sunnah, sudah juga kami paparkan. Sekarang permasalahan yang timbul adalah bagaimana bila beberapa orang ketinggalan jamaah. Ketika mereka datang, imam telah selesai dari sholat jamaahnya, dan akhirnya mereka membentuk jamaah baru lagi, atau jamaah kedua. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan? Permasalahan ini memang sering jadi polemik belakangan ini, dan sebagian kalangan mempermasalahkannya. Namun, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan jawaban dan juga pencerahan. Baik, perlu dipahami bersama bahwa para ulama menggolongkan masjid menjadi dua macam. Pertama, masjid yang tidak memiliki imam tetap, seperti masjid di pasar dan tempat lalu lalangnya manusia. Maka di sini diperbolehkan berulangnya sholat jamaah berdasarkan kesepakatan para ulama, dan hal ini tidak dinilai makruh. Kedua, ada masjid yang memiliki imam tetap. Maka disinilah terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang berulangnya jamaah dalam satu masjid, diperbolehkan atau tidak. Setelah meneliti lebih jauh, kita dapat katakan bahwa pengulangan jamaah itu ada dua bentuk. Bentuk pertama, pengulangan jamaah yang bukan menjadi kebiasaan, artinya tidak dilakukan sering-sering. Bentuk pertama ini adalah bukan menjadi kebiasaan, maka pendapat yang lebih tepat boleh dua orang atau lebih membuat jamaah berikutnya. Dalil-dalil yang membolehkan hal ini, pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang datang sedangkan Nabi SAW telah selesai sholat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, siapakah yang mau bersedekah untuk orang ini? Yaitu melaksanakan sholat bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kedua, perbuatan Anas bin Malik. Dari Abu Uthman beliau berkata, Anas bin Malik pernah mendatangi masjid Bani Tha'labah. Lalu Anas mengatakan, apakah kalian sudah sholat? Kami pun mengatakan, iya, kami sudah sholat. Anas pun mengatakan, kumandangkanlah adzan. Adzan pun dikumandangkan, kemudian Anas melaksanakan sholat secara berjamaah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan Ibnul Mundhir. Sanadnya sahih. Ketiga, perbuatan Ibnu Mas'ud. Dari Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud pernah memasuki masjid dan sholat jamaah telah selesai dilaksanakan. Kemudian Ibnu Mas'ud melakukan sholat secara berjamaah bersama Alqamah, Al-Aswad, dan Masruq. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnul Mundhir, dan memiliki penguat dari Abdul Razak. Syekh Abu Malik Hafizahullah mengatakan, tidak diketahui pendapat sahabat lain yang menyelisih pendapat Anas dan Ibnu Mas'ud ini. Jemaah kedua tentu diperbolehkan, karena sholat jemaah tentu lebih utama dari sholat sendirian, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Selanjutnya ke pembahasan bentuk kedua, yakni pengulangan jemaah yang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Bentuk yang kedua ini berbeda dengan bentuk pertama yang telah kami jelaskan tadi. Bentuk kedua ini sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Misalnya saja sekelompok jamaah atau yang punya pemikiran semadzhab membuat sholat jamaah sendiri di pinggir masjid, atau pada waktu lain yang sudah ditentukan tidak bergabung dengan jemaah imam tetap. Nah, bentuk kedua ini sudah pasti adalah sesuatu yang terlarang, karena tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW dan generasi-generasi awal yang terbaik dari umat ini. Semacam ini tidak diperbolehkan karena, satu, akan memecah belah jamaah kaum muslimin dan membuat jemaah kurang bersemangat mengikuti sholat jemaah pertama. Inilah yang dinilai menjadi alasan mengapa Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i memakruhkan adanya jemaah kedua di masjid setelah imam salam. Sebagaimana keduanya memiliki pendapat tegas mengenai hal ini. Wallahu a'lam. Penjelasan tadi semakna dengan fatwa dari Komisi Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Ilmiyah wal Ifta. Semoga bahasan kami kali ini bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang mempermasalahkan jamaah kedua. Hanya Allah yang memberi taufik. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya setiap kebaikan menjadi sempurna. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.